Linul kalami liwalidayhi, berbicara masalah kelembutan berbicara untuk kedua orang tua. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail bin Ibrahim qala haddatsana Ziyad bin Mikhraq qala haddatsana Taisalah bin Mayasin qala kuntu ma'an najadati fa asabtu dhanuban la araha illa minal kaba'iri فذكرت ذلك لابن عمر قال ما هي قلت كذا وكذا قال ليست هذه من الكبائر هن 9 الإشراك بالله وقتل نسمة والفرار من الزحف وقذف المحصنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم والحاد في المسجد والذي يستسخر وبكاء الوالدين من العقوق قال لابن عمر أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة قلت إي والله قال أحي والدك قلت عندي أمي قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها طعاما لتدخلون الجنة ما اجتنبت الكبائر. Ngerti nggak? Faham ya? Kalau faham kita bubar nih. Udah paham, ngapain lanjutin? Nah, para kawan-kawan sekalian, kita bicara masalah kelembutan berbicara kepada kedua orang tua. Telah menceritakan kepada kami Musaddad, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Ziyad bin Mikhraq, dia berkata, telah menceritakan kepada saya Taisalah bin Mayasin qala, dia berkata, kuntu ma'an najadati fa asabtu dhanuban la araha illa minal kabair. Jadi suatu hari orang ini bercerita dia jatuh pada perbuatan dosa besar. Dia menganggap dirinya telah jatuh pada perbuatan dosa besar. Fadzakartu dzalika li ibni Umar qala, dan orang ini menceritakan kepada Ibnu Umar masalah dosa besarnya itu dalam anggapan dia. Qala, Ibnu Umar ngomong, "Mahia, apa dosa besarmu?" Qultu, orang ini bicara, "Kadza wa kadza." Saya telah berbuat ini. Ini itu apa di sini nggak dikasih penjelasan. Yang jelas ini. Saya telah berbuat begini. Qala, kata Ibnu Umar, laisat hadhihi minal kabair. Ini bukan bagian daripada dosa besar. Jadi perbuatan dosa yang kamu lakukan itu, kata Ibnu Umar, bukan bagian daripada dosa besar. Hunna tis'un al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara dosa besar adalah menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Jadi ternyata Allah tidak mau diduakan dalam hal ibadah. Jangankan Allah, kita pun nggak mau diduakan dalam hal cinta. Ya kan? Coba, siapa di antara kalian yang mau diduakan? Jangankan diduakan, dia berjalan sama cowok yang lain pun kita merasa tersinggung. Itu siapa? Padahal adeknya. Saking kita tersebut nggak mau diduakan, apalagi Allah. Jadi Allah tidak mau diduakan dalam hal ibadah, dalam hal penyembahan. Maka di antara dosa besar itu orang yang menduakan Allah dalam hal ibadah. Al-isyraku billah. Ada di dalam Al-Quran tuh, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Siapa orang yang ingin berjumpa dengan Allah, yang ingin berkomunikasi dengan Allah, yang ingin dekat-dekat dengan Allah. Biasanya kalau berjumpa itu kan pengennya akrab dengan Allah, pengennya bercengkrama dengan Allah. Jadi siapa saja yang ingin berjumpa dengan Allah, bisa melihat Allah, ini nanti oleh orang-orang di dalam ilmu filsafat atau ilmu kalam
akan dibahas nih bagaimana bertemu dengan Allah. Apa bertemu fisik, atau bertemu ruh, atau bertemu cinta, atau bertemu secara ruh, zahir, segala macam akan dibahas. Tetapi dalam hal ini Allah menyatakan yang jelas nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Di akhirat. Orang bilang di dunia. Nah, pada saat kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita bisa melihat. Di sini masuknya kita ini. Anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Saat kita beribadah kepada Allah, bahwa saat kita sholat saja seakan-akan kita bisa melihat Allah. Seakan-akan. Yang dilihat bukan lafaz Allah, jangan dibayangin Allahu Akbar, lafaz Allah yang di atas masjid, jangan. Nanti bisa jatuh musyrik itu. Yang kita sembah bukan lafaz itu. Zat Allahnya yang kita sembah. Itu kan cuma ciri doang kalau itu masjid. Ciri masjid. Nanti kan di atasnya nggak hanya lafaz Allah, apalagi ada bulan bintang. Itu biasanya bukan masjid partai bulan bintang, bukan. Itu masjid, ciri khas kita ya begitu. Siapa orang yang ingin berjumpa dengan Allah, falyamal. Nih ada perintah nih. Jadi awalnya Allah bikin soal. Siapa orang yang ingin berjumpa dengan Allah, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan balasan dari Allah, falyamal. Maka muncul perintahnya. Jadi ada soal, ada jawabannya. Jadi Allah kalau bikin soal, Allah bikin juga jawabannya. Kadang ada guru bisa bikin soal, nggak bisa jawab, mau repot nih. Sekarang gini-gini sarjana pendidikan, paham lah dikit-dikit. Jadi Allah bikinkan soalnya. Famangkana, man itu siapa saja tanpa pandang bulu, walaupun dia nggak ada bulunya. Jadi siapa saja, jadi semua orang berhak untuk berbuat baik. Semua orang berhak ingin berjumpa dengan Allah, siapapun mereka. Mau ahli maksiat, pasti ingin berjumpa dengan Allah. Mau yang di tempat puskesmas sekalipun, atau puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Biasanya kan diskotik atau apa gitu kan, kesenangan mas-mas itu kan. Pasti orang-orang yang di tempat situ tuh ingin berjumpa dengan Allah. Nah, Allah melanjutkan kalimatnya, falyamal amalan sholiha, maka berbuat baiklah, wala tusyrik, jangan menyekutukan. Nah, jadi kalau orang ingin berjumpa dengan Allah, mengharapkan imbalan Allah, mengharapkan ganjaran Allah, mengharapkan cinta Allah, maka dua amalannya, yang pertama berbuat baik, yang kedua tidak boleh menyekutukan Allah satu apapun dalam hal ibadah. Makanya di antara dosa besar yang dimaksudkan sama sahabat dalam kitab ini adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Coba di antara kalian yang putri, mau nggak kalian diduakan sama pacarmu? Nggak mau kan? Mau. Nggak ada ya orang yang mau, apalagi Allah. Jadi kalau ada orang yang nggak cemburu tuh berarti sepertinya dia mulai kekurangan perasaannya. Ini ngasih makanan bagian daripada amal baik ini. Lagi ada rokoknya gitu kan. Yang kedua, wa qatlu nasamah, membunuh hewan. Nah, di antara dosa besar adalah membunuh hewan, membunuh binatang. Tapi membunuhnya dengan cara membabi buta, tanpa alasan. Makanya kan, wala taqtulu nafsallati haramallahu illa bil haqq. Tidak boleh membunuh sesuatu, binatang atau jiwa yang diharamkan Allah dengan cara yang baik. Saya barusan habis dari kandang sapi, biasa bisnis sapi. Kan orang motong hewan korban kan membunuh sapi. Tapi dengan cara yang baik. Bagaimana cara yang baik? Nggak boleh disiksa. Iya kan? Dan kalau kita motong, jangan menggunakan pisau yang tidak tajam. Harus pisau yang tajam. Sekali kita gorok langsung lepas dia. Maka kata Nabi, di antara akhlak itu adalah
terhadap binatang, kalau kita potong binatangnya, kalau kita sembelih binatangnya, harus cara-cara yang baik sampai dia tidak terasa. Bahkan kalau kita memotong ayam, memotong binatang, jangan sampai kita asa goloknya di hadapan binatang. Kita asa golok, ada kambing, nangis duluan dia. Itu adabnya, itu akhlaknya. Bagaimana kalau suka menyakiti sesama? Waduh, jangan. Yang selanjutnya adalah di antara dosa besar, wal firaru minaz zahfi, lari daripada medan jihad, lari daripada medan peperangan. Itu dianggap orang yang dosa besar. Coba, siapa pada zaman Nabi, pada perang Uhud, ada orang yang lari daripada medan perang? Dalam sejarah siapa? Abdullah bin Ubay. Ini pasukan Rasulullah awalnya, siap berperang bersama Rasulullah. Di tengah jalan ini orang lari meninggalkan Rasul dan pasukan Rasulullah. Nah, ini dianggap kaum munafik. Jadi orang munafik dianggap orang yang dosa besar kalau lari daripada peperangan medan jihad, bukan lari daripada demo. Oh ya. Bukan itu CV ngomongnya. Konsumsi terus. Siap. Oke, kita lanjut. Di antara dosa besar itu adalah waqadful muhsanah, menuduh wanita baik-baik. Al-muhsanah, menuduh zina wanita baik-baik, wanita solehah dituduh sama dia. Padahal baru jalan berdua sama laki, padahal itu laki-laki itu kakaknya, dituduh kamu selingkuh ya. Padahal itu wanita baik-baik. Dosa besar itu kamu laki-laki menuduh orang sembarangan. Makanya teliti dulu. Sudah jelas wanita itu merupakan wanita solehah banget, hafal Quran, rajin ibadahnya. Karena kita nggak punya bukti, percaya sama berita hoax, kita sebarkan beritanya, itu bagian daripada dosa besar. Menuduh wanita baik-baik. Bahkan dalam Al-Quran tuh, kalau kita menuduh wanita telah berbuat zina, padahal dia itu al-muhsanat, wanita yang terjaga, apa nanti akibatnya? Maka hukumannya lebih berat daripada menghukumi orang yang dianggap berbuat tersebut. Dan kalau kita mau menuduh orang berbuat zina, harus ada 4 saksi. Dan orang tersebut harus tahu bagaimana mekanisme perzinahannya, di mana pertemuannya, bagaimana mulai WA-nya, ya kan? Ketemu di Facebook bagian apa, kan harus tahu semua itu. Kalau ternyata nggak paham, itu menuduh. Kalau bukti tidak jelas, hanya pandai menuduh karena ada semacam sakit hati atau bagaimana, itu dosa besar. Kita lihat bagaimana ibunya Nabi Isa, siapa? Maria apa Maryam? Ini lagi naik daun Maria ini. Holy Wings. Lagi naik daun. Maryam. Maryam itu wanita suci. Wanita suci. Siti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Enggak ketemu orang, wanita suci, nggak pernah kenal laki-laki dalam hal pacaran ya. Suci, ahli ibadah, sampai-sampai Nabi Zakaria berdoa di tempat Siti Maryam bertahanus, istilah orang. Bertapa kalau istilah dunia dukunnya gitulah ya. Kalau istilah kita yang bermajelis lah gitu. Nabi Zakaria ini sudah tua, nggak punya anak. Istrinya sudah tua, nggak punya anak. Tapi Nabi Zakaria berdoa di tempat ibadahnya Siti Maryam. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Di tempat itulah, di tempat ibadahnya Siti Maryam itulah Nabi Zakaria berdoa supaya dikasih anak, maka dapatnya Nabi Yahya. Ini Nabi Zakaria bro, bukan Siti Maryam. Dan Siti Maryam ini kalau dikatakan Nabi oleh sebagian orang Nabi, ada yang bilang ini semacam wali atau min auliya illah, wanita suci. Tapi hamil, dituduh orang. Ini ngaku wanita suci tapi bohong. Ngaku wanita suci tapi dusta. Ternyata kesuciannya sebagai pencitraannya saja.
percuma make gamis yang panjang, percuma make mukena yang panjang, percuma nutup segala macam, bahkan make cadar. Hamil, dituduh Siti Maryam. Nggak ada bapaknya, hamil. Bayangin aja. Ada juga sekarang orang-orang yang mau ngikutin Siti Maryam, hamil nggak ada lakinya, ke Malaysia kabur. Ini bagian daripada dosa besar, menuduh wanita baik-baik, wanita suci menjadi pezina dan wanita yang tidak baik. Dosa besar itu. Yang selanjutnya di antara dosa besar adalah wa aklur riba, memakan riba. Jadi orang yang praktek riba, makan riba, bagian daripada perbuatan dosa besar. Selanjutnya adalah wa aklu malil yatimi, dan memakan harta anak yatim. Nih sekarang ini kawan-kawan sering lihat ya, istana yatim. Apalagi rumah yatim. Apalagi coba sekali-sekali kalian masuk ke dalamnya, ada nggak anak yatimnya? Coba sekali-sekali masuklah itu. Ke rumah yatim masuklah. Sekali-sekali, tapi jangan keseringan, tadi anggap anak yatim ente. Yang nggak ada gubuk yatim, atau hotel yatim, atau kafe yatim. Menjamur di mana-mana anak istana yatim, rumah yatim. Mulia mereka kalau mereka mengurus anak yatim, lalu disekolahkan, dikasih makan, dikasih pendidikan, mulia sekali. Tapi yang celaka adalah kalau mereka mengatasnamakan anak yatim untuk mengumpulkan harta, lalu beli motor, lalu beli rumah, lalu bikin villa di puncak-puncak gunung dari harta anak yatim tersebut, lalu bikin kendaraan dari harta anak yatim tersebut. Ulaika ya'kuluna fi butunihim naro, mereka tuh makan api. Coba lihat. Kalau mengatasnamakan anak yatim, banyak orang yang nyumbang, yatimnya miskin-miskin. Mengurus yatim, anak yatimnya nggak gemuk-gemuk, malah kurus. Namanya mengkuruskan anak yatim. Maka bahaya. Bagaimana yang selanjutnya? Yang bagus itu adalah ambil anak yatim itu, jadikan anak kita. Mereka tidak kekurangan harta, tapi mereka kehilangan orang tua, maka jadi kita sebagai orang tuanya, itu yang tepat. Walhadu fil masjidi, dan berbuat tidak baik di dalam masjid, berbuat keji dalam masjid, berbuat kotor dalam masjid. Sepertinya nggak ada ya, masuk masjid tapi berbuat keji di situ. Nggak ada. Orang takut. Tapi kalau malingin kotak amal, ada itu. Di masjid dekat rumah saya itu, kelihatan CCTV, maling kotak amal. Sama orang mau dipukulin, saya rangkul, saya tutupin. Ini orang jangan-jangan malingnya paling 2-30 ribu gitu ya. Nggak ada yang berani mukul tuh orang-orang. Kita hubungi polisi, kita kasih ke polisi, begitu kita kasih ke polisi, dipukul sama orang-orang itu, polisi diam aja. Kita jagain, nggak ada yang berani. Tapi begitu kita serahkan ke polisi, dipukul sama masyarakat sampai berdarah. Jadi jangan berbuat keji di dalam masjid, itu bagian daripada dosa besar. Yang selanjutnya adalah walladzi yastaskhiru. Enggak boleh kita mencemooh orang, menjelek-jelekan orang. Itu bagian daripada dosa besar. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembicaraan kita adalah, kalau kita ke Allah, kita berbuat dosa ke Allah, kita menyekutukan Allah, kita taubat, kita istighfar, kita kembali kepada Allah, Allah Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Sekarang yang jadi urusan itu adalah kalau kita berurusan sesama manusia. Di sini disebutkan urusan ke Allahnya cuma satu. Asyirku billah. Urusan sesama manusianya adalah banyak sekali. Wa qadful muhsanah, urusan sesama manusia.
wa aklur riba, wa aklu malil yatim. Sekarang kalau kita menghina perempuan suci, kalau kita minta maaf, dimaafin nggak itu? Dosa kita akan diampuni Allah kalau orang tersebut telah mengampuni kita. Cuman kalau kita menyakiti dia, menghina dia, memfitnah dia sebagai wanita kurang baik, Masya Allah, hati dia telah kita cabik-cabik. Maka dianggap dosa besar tuh. Dan nanti pada hari kiamat, tahu nggak siapa orang yang bangkrut itu? Orang yang bangkrut adalah orang yang rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin tahajudnya, rajin kebaikannya. Nanti pada hari kiamat, kebaikan dia buat orang yang dia sakiti selama hidupnya, dan dosa orang yang dia sakiti akan dipindahkan kepada dia. Bagaimana mungkin nggak dikatakan orang dosa besar tuh, menyakitin orang? Kita sudah pernah minta maaf belum sama orang kita sakiti? Jangan main-main itu ya. Nah, di antara masalah manusia itu adalah masuk ke dalam pembahasan kita, wa buka'ul walidaini minal uquqi. Kita durhaka kepada kedua orang tua kita menyebabkan kedua orang tua kita menangis. Tuh, wa buka'ul walidaini, menangisnya kedua orang tua kita minal uquqi, karena kita telah berbuat durhaka kepada mereka. Itu bagian daripada dosa besar. Jadi menyakiti hati orang tua, membuat mereka nangis gara-gara perbuatan dosa yang kita lakukan, itu bagian daripada dosa besar. Wah, ini repot ini. Sepertinya kita pernah membuat orang kita nangis ya. Makanya saya sebelum bapak saya meninggal tuh, saya di sini, saya suruh pulang, saya bilang saya akan pulang, maafkan saya. Terus ibu saya urus selama seminggu, 10 hari dia sakit. Sebelum meninggalnya, Bu, jangan benci sama kami. Tidak, nak. Jangan merasa tersakiti sama kami. Tidak, nak. Orang tua tuh, Masya Allah. Jadi, bila perlu, kalau selama ini kita pernah menyakiti hati orang tua, atau pernah membuat mereka nangis gara-gara kelakuan kita, mintalah maaf. Saat kita minta maaf tuh, Masya Allah, orang tua mana yang tidak mau memaafkan kesalahan anaknya? Dan orang tua mana yang tega melihat anaknya sengsara? Maka orang tua itu siang malam terkadang mereka doa buat kita, pergi pagi pulang sore cari uang buat kita. Dan merasa miris kalau ada di berita-berita ada anak yang bakar rumah kedua orang tuanya. Kita pernah lihat ya, ada anak yang menyidangi orang tuanya lalu dihukum masuk penjara, disuruh bayar segala macam. Ada anak yang orang tuanya disimpan di di ruang kandang-kandang kambing. Padahal dia sendiri itu orang tua. Padahal dia sendiri itu punya anak. Padahal dia sendiri itu nanti akan menjadi orang tua. Bagaimana anak ke kita kalau kita ke orang tua? Nanti kan akan menjadi ibu bapak semua nih. Nanti anak-anak kita memperlakukan kita nanti bagaimana saat ini kita memperlakukan kedua orang tua kita. Nggak jauh-jauh. Nggak jauh-jauh. Maka orang tua adalah segalanya bagi kita. Atau terkadang kita itu kalau ketemu orang ya, kita cium tangan bolak-balik, tapi sama orang tua kita nggak pernah cium tangan. Kita kalau ketemu orang lain sopan luar biasa. Kita ketemu sama orang tua kita, kita nggak sopan. Kadang-kadang kita nuduh ibu sih nggak makan bangku sekolah. Saya ini S3, saya nih S4 umpama begitu. Makanya sekolah bu biar tahu, Masya Allah. Orang tua kita dulu ya pintar hitung, nggak sekolah. Ya kan hitungnya kalau jualan tuh cukup hitung di tanah. Ini, oh sekian.
Mau kita pakai HP, padahal kita kuliah. Tuh orang tua kita, luar biasa. Nah, oleh karena itu, kawan-kawan semua, sukses itu jangan jauh-jauh daripada kedua orang tua. Ingin sukses, minta doa mereka, minta ridho mereka. Sudah kita sampaikan awal-awal tuh, ridhollah fi ridhol walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain. Saya ketemu salah seorang kiai. Kiai itu menyuruh saya untuk mencuci kaki ibu saya. Lalu Ustadz, minum air cucian kaki ibumu. Saya belum kesampaian, tetapi pada saat ibu saya sakit, saya kepingin saya itu menyuapi ibu saya. Jangan nak, saya masih sanggup. Padahal itu sudah nggak bisa bergerak. Kita kepingin ingin berbuat baik tuh, tapi nggak bisa sama orang tua kita. Saking luar biasa kita punya orang tua itu. Kita ingin nyebok. Jangankan anak lakinya kita ya. Kita punya saudari yang perempuan, mau nyebok pun nggak boleh sama orang tua kita. Jangan nak, saya masih sanggup. Padahal kita ingin berbuat baik tuh. Saking orang tua kita itu luar biasa sama anak-anaknya. Tapi terkadang kita sama kedua orang tua, Masya Allah. Nah, ini nasihat bagi kita semuanya di perantauan ini, supaya kita bisa sukses dengan doa kedua orang tua. Harapan kita adalah harapan kedua orang tua kita. Oleh karena itu, lembutkan bicara dengan mereka. Tapi syukur-syukur sih umpama besok pagi telepon, ibu mboto ka ngampu ta, kombi selama aki warad dosa mada. Dan kah hindi anak kombi mamadir kombi na nang hindi kali mainan. Nah, terus qala Ibnu Umar, setelah Ibnu Umar menceritakan di antara 7 dosa besar itu, di antara dosa-dosa besar itu, lalu Ibnu Umar menyampaikan kepada orang tersebut, atafruqu minan nari wa tuhibbu an tadkhulal jannah? Apakah kamu mau terhindar daripada api neraka dan masuk surga? Kata orang ini, qultu, iya Allah, iya dong, demi Allah saya kepingin. Kata orang ini. Apa kata Ibnu Umar? Qala ahyu walidaka? Apakah kedua orang tuamu masih ada? Masih hidup? Qultu, kata orang ini, indi ummi, saya cuman punya ibu doang yang masih hidup, bapak sudah nggak ada. Qala, kata Ibnu Umar, fa wallahi law alanta lahal kalama, seandainya, demi Allah, seandainya kamu berkata lembut kepada ibumu, ya kan, wa ta'amtaha ta'ama, dan kamu memberi makan kepada ibumu, la tadkhulunnal jannata, sungguh pasti kamu akan masuk ke dalam surga, majatana batal kabair, selama kamu terhindar daripada dosa-dosa besar. Jadi sahabat ini, Ibnu Umar, menyampaikan kepada orang ini, kalau kamu ingin masuk surga, hindar daripada api neraka, berkata lembutlah kepada kedua orang tuamu, kepada ibumu, dan berikan makan kepada ibumu. Kita pernah nggak kalau pulang kampung tuh tanya, ibu kesukaan makanmu apa? Oh, martabak, buru-buru belikan martabak tuh. Ibu kesukaan makannya apa? Selome, berberi belikan selome itu. Ibu kesukaanmu apa? Buah-buahan, buah loka, lengupa buah loka sedoro. Ya kan? Tanya. Sekali-sekali gitu membahagiakan hati ibu. Sekali-sekali gitu membahagiakan hati kedua orang tua. Sekali-sekali. Saat sekali kita bahagiakan, oh girangnya luar biasa itu. Dia tahu anak gue. Ya. Girangnya luar biasa, apalagi berkali-kali. Atau jangankan bisa ngasih makan gitu ya. Umpama Farid begitu tinju gitu kan, juara 1, girang bapaknya itu. Bagi-bagi dong sama saya hadiahnya. Kasihlah gitu. Coba sekali-sekali kita kirimin makanan, jangan minta terus. Sekali-sekali kalau ada rezeki gitu kan kirimin. Bahagianya orang tua kita. Tapi orang tua itu, emang kamu ada makan nak? Saat kita mau ngirim buat orang tua itu, jangan nak, buat kamu aja.
Emang kamu masih punya beras? Emang kamu sudah macam-macam pertimbangan untuk ibu kita, padahal kita ingin bahagiakannya. Nah, saya itu, ini pengalaman pribadi ya, 2 hari sebelum ibu saya meninggal tuh minta, nak, nahong ne ngaha kasih. Tahu kasih kan? Kasih itu kalau orang rupe itu siput gitu ya, yang ada di laut. Kalau orang rupe itu kan, orang Langgudu, begitu cari siput kan, oimoti kan londol awah, apa namanya? Surut gitu ya, kan warna tadanya, apa namanya? Karang-karang tuh, taka. Kan mesti warta dan taka lo gelang moti kan? Saat itu nggak ada. Saya harus cari. Di mana saya cari? Kok kota Bima sono dari rupiah, bayangin aja. Itu 2 hari sebelum meninggalnya. Begitu kita dapatkan kasih itu, kita bawa pulang, kita masak, begitu makan di situ, disitulah ibu saya mulai lemah dan meninggal dunia. Tapi Allah kasih unjuk tuh, minimal kita sudah ngasih makan, kasih kesenangan apa yang ibu kita senangi. Itu bagian daripada kesenangan buat kita. Luar biasanya ingin bahagiakan ibu dan bapak tuh. Hadis yang 9, masalah linul kalami liwalidayhi adalah hadatsana Abu Nu'aim qala hadatsana Sufyan an Hisham bin Urwah an abihi wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Al-Isra ayat 24 ya. 24 apa 42? 24. Qala la tamtani'u min syai'in ahbahu. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisham dari Hisham bin Urwah an abihi, dari bapaknya, dia sampaikan Al-Qur'an, wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Rendahkanlah dirimu dengan kasih sayang di hadapan kedua orang tuamu. Qala, maksud daripada kalimat wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah dalam tafsirnya adalah la tamtani'u min syai'in ahabbahu. Janganlah kamu menghalangi yang jadi kesukaannya, yang jadi keinginannya. Keinginan orang tua kita ingin makan siput, jangan dihalangi, kasih siput itu. Keinginan orang tua kita ingin ke sawah, biarin dia ke sawah. Orang tua kita kan begitu ya. Lu ngasupu-supun diku, nelawa ketolo. Kalau nggak ketolo tanpa supu dia. Begitu dia ketolo sembuh dia. Lu ngasupun lawa ke oma. Lu ngasupun lawa ke doro. Masih kerja. Saya bilang sama kakak saya, jangan ditahan, dia biarin. Memang itu kesenangannya. Habis kalau kita ngelarang, dia marah-marah sama kita. Biarin aja.